Allah itu sayang banget sama orang-orang yang beriman. Allah tuh sayang sama kita, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, Allah buat kebahagiaan kita bukan terletak di luar, tapi terletak di dalam. Karena kalau Allah buat kebahagiaan kita di pihak luar, susah didapetinnya hadirin. Tapi Allah buat di dalam. Gimana biar bahagia, bagaimana biar tenang, bagaimana biar hidup nggak ketakutan, bagaimana hidup nggak sedih. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kalau ketenangan kita terletak pada temen nongkrong kita, bagaimana kalau kita lagi ada masalah, lalu mereka nggak ada yang nongkrong, repot kita. Kalau ketenangan kita ada pada sahabat kita, begitu kita lagi drop, kita telepon, miss call terus, dia nggak ngangkat. Allah jadikan ketenangan kita bukan terletak pada si A, bukan terletak pada si B, bukan terletak pada si C. Tapi Allah jadikan ketenangan kita pada zikir yang dilakukan oleh lisan, hati, dan perbuatan tangan kita. Itu kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga kapanpun, sesulit apapun, lagi kaya atau lagi miskin pun, kita tetap bisa hidup bahagia dan tenang di dunia maupun di akhirat. Coba kalau Allah kaitkan ketenangan kita pada uang. Begitu kita punya uang, kita happy. Begitu kita nggak punya uang, berantakan hidup kita. Yang membuat kita hancur itu bukan kita nggak punya uang, tapi kita lupa mengingat Ar-Razzaq yang memberikan rezeki kepada kita. Dan akhirnya ketika kita nggak mengingat Allah, kita nggak bersyukur. Dan begitu kita nggak bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Tapi kalau kalian nggak bersyukur, azabku sangat pedih. Catat baik-baik keterangan para ulama kita. Ibnu Aun rahimahullah mengatakan, dzikrun nasida wa dzikrullahi dawa. Mengingat manusia dan makhluk itu penyakit, dan mengingat Allah adalah obat. Yang bikin kita nyesek, kesel karena kita dizolimi, atau karena hati kita selalu mengingat orang yang zolimin kita. Yang membuat kita nyesek itu bukan sebuah objek, bukan sebuah kondisi, tapi yang membuat kita hancur adalah pada saat itu terjadi kita lupa sama Allah. Pernah dengarkah kita tentang sosok yang bernama Asia? Bagaimana Asia tetap tersenyum ketika disiksa oleh suaminya sendiri. Karena pada saat suaminya menyiksa dia, beliau ingat sama Allah. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 11, idh qalat, ingatlah ketika Asia itu mengingat Allah dan berdoa, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, tolong buatkan aku istana di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan amal perbuatannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkanlah aku dari orang-orang zalim. Mana yang lebih susah, hidup kita atau Bilal bin Rabah? Pada saat di awal-awal dakwah di kota Mekah itu diseret, dirantai, dibaringkan, lalu ditindih dengan batu yang sangat besar. Ada kita ngalamin hari-hari ini seperti itu? Gak ada. Kenapa kita suka galau? Dan Bilal tenang-tenang aja, karena Bilal ingat sama Allah. Yang diucapkan pada saat itu adalah Al-Ahadul Ahad, Allah subhanahu wa ta'ala. Itu membuat beliau tenang dan akhirnya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tengah kehimpitan ujian-ujian hidup. Sebagaimana Asia tadi bersyukur kepada Allah. Dan begitu orang itu udah ingat sama Allah dan bersyukur kepada Allah, maka dia akan bahagia. Dia akan merasakan apa yang tidak pernah dirasakan oleh orang kaya yang hanya mengandalkan kekayaannya. Nabi kita SAW bersabda, laisal gina an kathratil arad, innamal gina gina nafas, atau kama qala. Kekayaan itu bukan kekayaan aset atau harta. Kaya itu bukan pada saat Anda banyak harta dan aset, tapi kekayaan adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati. Dan kapan kita kaya hati? Pada saat kita ingat kepada Allah, lalu orientasi kita menuju akhirat. Dan pada saat itu kata Nabi SAW, wa ja'alal ghina fi qalbihi, Allah akan masukkan kekayaan ke dalam hatinya.